Karena fatherless itu menurutku terjadi karena kurangnya perhatian dari laki-laki aja sih Mas. Iya kan? Iya, bisa jadi sih. Kan Itu. kurangnya peran kasih sayang ya kan. Akhirnya kan itu perhatian di situ kan masuknya. Jadi ya gimana kalian membesarkan buat perempuan, notnya gimana nanti ketika kalian menjadi ibu dari seorang anak laki-laki, gimana cara kalian membesarkan anak laki-laki kalian agar tumbuh menjadi sosok laki-laki yang penuh kasih sayang, penuh perhatian gitu-gitu. Menikah dan memiliki anak itu tanggung jawab seumur hidup ya kan Itu yang Mas. paling berat sih sebenarnya. Tanggung jawab, apalagi buat laki-laki juga bertanggung jawab terhadap anak orang gitu kan. Iya, Udah betul. terhadap anak orang, terhadap anaknya sendiri gitu kan. Betul. Yang perempuan juga bertanggung jawab harus melayani suami kan. Ya itu anak orang juga sih saya. Makanya maksudku Sama aja. ya melayani juga kan, ya kan melayani gitu kan. Pengabdiannya jauh lebih besar daripada orang tuanya. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan dia udah menikah, seorang istri itu surganya tetap di suaminya, tapi suami surganya tetap di ibunya. Hai guys, kembali lagi di podcast Relung Hati. Saat pikiran, Tak lagi sejalan dengan hati. Oke, kembali lagi di podcast Relung Hati. Setelah kayak berasa lama banget. Oke, Mas Febian, kita hari ini syuting sore-sore ya, tumben ya. Iya, soalnya kita lagi biasanya ya malam gitu kan. Ini weekend soalnya. Weekend. Jadi kita nyantai banget ya hari ini. lagi Tumben banget ini. Jarang. Tumben aku nggak luar kota juga gitu. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Mas? Mau bahas horor? Enggak ya? Enggak ya, bukan ya. Tapi emang ini agak situasi yang horor sih sebenarnya. Oh iya betul. Karena betul. Indonesia jadi negara nomor 3 negara paling fatherless di dunia. Oh ya? Iya benar banget. Itu di dunia ya? Di dunia, dunia nomor 3. Keren prestasi banget gak sih kan? 3 besar? Iya, prestasi loh itu. Akhirnya Indonesia punya prestasi ya. Walaupun itu sebenarnya bukan prestasi yang baik ya kayaknya. Tapi kan yang penting 3 besar. Iya. Kalau bisa nanti tahun depan nomor 1 ya. Jangan dong. Itu nomor 1 2-nya siapa? Tahu nggak? Aduh, negara aku mana? lupa, nggak ngecek lagi. Mungkin nanti editor. Oh belum udah dikasih PR Abi. belum udah dikasih PR. Ini baru jalan berapa detik. Udah belum editor minta tolong disepil negara nomor 1 dan nomor 2. Aku juga penasaran sih. kan kita juga nonton podcast kita nanti pas sudah tayang. Ya betul. Edukasi buat kita sendiri juga. Kita sendiri juga dan teman-teman sobat Relung Hati kan pastinya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut nih, Mas Fabian tahu nggak sih fatherless itu sebenarnya apa? Nah itu artinya itu ini ya, kurang lebih kalau dari garis besar yang aku tahu itu adalah anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang atau jarang dapat kasih sayang dari ayahnya, benar nggak sih? Benar, tidak mendapat peran dari ayah, peran sosok ayah itu. Jadi ayahnya sibuk banget gitu ya? Ya sebenarnya ada banyak kemungkinan sih, karena ayah sibuk bisa, atau karena ya meninggal juga bisa, ya kan? Iya betul. Banyak faktornya gitu sebenarnya. Tapi menurutku mungkin kebanyakan lebih karena kesibukan ayahnya sih. Karena menurutku ya Indonesia tuh salah satu negara yang patriarki. Balik lagi kan kita ke pembahasan yang sebelumnya. Kita udah sering kan bahas soal patriarki juga. Patriarki. Bener. Tapi dengan alasan apa sih kalau misalkan ya memang seorang laki-laki kan dituntut untuk menafkahi ya kan. Benar. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya kan. Apapun itu ya kan, ibarat kayak mungkin orang di rumah itu nggak mau tahu, yang penting kamu di luar cari uang ya apa caranya kita kecukupan. Dan laki-laki kan pasti menghalalkan segala cara yang baik maksudnya. Entah dia berangkat jam 8 pulang jam 5 sore, jam 8 pulang jam 9 malam, jam 8 pulang jam 12 atau nggak pulang, atau luar kota kan banyak nih yang luar kota juga. Entah kerja di tambang yang pulang 1 bulan sekali, entah dia ikut dinas sebagai abdi negara yang dia tugas di pulau sendiri terus baru balik ya. Mau gimana lagi kan. Dan aku ngomong tingkat ekonomi di kita kan sangat kecil ya. Maksudnya ya dengan ijazah yang sekarang tinggi aja gaji masih sekian. Pendapatan per kapitanya sedikit. Betul. Ya benar. Dan gaya hidup, aku ngomong nih udah bukan kebutuhan hidup, tapi gaya hidup sekarang semakin jauh lebih tinggi lagi. Benar sih. Ya kan?
Tapi menurutku ya Mas, itu nggak bisa dijadiin alasan sih, apalagi di zaman sekarang yang udah ada emansipasi wanita. Maksudnya perempuan tuh udah banyak banget sekarang yang bekerja, ibu rumah tangga tuh juga bekerja banyak gitu kan. Dan menjadi orang tua itu bukan suatu pekerjaan yang harus dijamin menurutku. Kayak ada jam kerjanya itu bukan. Menjadi ibu, menjadi ayah itu pekerja, kalau bisa dibilang ibaratnya deh jelek-jeleknya kita bilang pekerjaan ya. Atau tanggung jawab yang itu berlaku selama 24 jam gitu loh. Tanggung jawab seumur hidup kan kalau dibilang. Jadi nggak bisa dong kalau aku lagi jam kerja nih, aku harus mengesampingkan tanggung jawab yang itu. Nggak bisa dong kayak gitu. Kalau gitu nggak usah nikah, nggak usah punya anak, ya kan, harusnya gitu. Jadi menurutku itu nggak bisa dijadikan alasan. Seorang ibu pun juga banyak yang kerja, banyak yang tapi tetap juga menjalankan perannya sebagai sosok ibu gitu kan. Tetap ngerjain kerjaan, bahkan ada yang nggak pakai pembantu kan, ada yang nggak pakai ART, maksudnya nggak pakai ART, tetap ngerjain kerjaan gak ada rumah. Baby sisternya juga gitu ya. Udah kerja, bisa sampai rumah masih cuci piring, cuci baju, beres-beres, ngurusin anak kan 24 jam gitu loh. Jadi sebenarnya menurutku itu nggak bisa dijadiin alasan buat laki-laki gitu loh. Nah pertanyaannya, berapa persen wanita yang seperti itu di Indonesia? Yang mana? Ya yang itu tadi kamu sebutin, dia bisa ngurus rumah tangga, kemudian dia bisa ngurus anak, dan intinya dia bekerja, mengurus rumah tangga dan juga mengurus anak. Ada nggak kayak gitu? Banyak Mas, kalau menurutku ya itu di kondisi berapa persen dari semuanya mungkin? Nanti kita coba cari ya, analis ya. Kalau di presentase ya, mungkin aku nggak bisa, tapi itu bisa dikategorikan gini. Mungkin ada beberapa keluarga itu yang mohon maaf mungkin ekonominya kurang beruntung, akhirnya tidak bisa menyewa ART dan babysitter. Akhirnya tetap kan harus, ibunya juga terpaksa harus tetap cari uang untuk membantu ekonomi, tapi juga harus tetap mengerjakan pekerjaan. Di sisi lain mungkin suaminya itu nggak perhatian juga. Akhirnya ya udah, mungkin kayak gitu, berjalan seperti itu. Banyak kok yang kejadian kayak gitu kan. Iya. Dan kayak makanya ada beberapa kejadian kan akhirnya nih belakangan ini, kayak Papa Dali. Mas Febian tahu Papa Dali, suaminya Jennifer Kaupen meninggal dunia. Itu dia ini ya, apa namanya, salah satu contoh figur apa namanya, orang tua atau ayah yang mungkin itu salah satu contoh buat aku juga sih. Kenapa dia itu bisa jalin hobinya, benar nggak? Dia kan hobinya motor nih. Bener. Sama istrinya pun juga disupport gitu loh. Bener ya. Tapi dia tidak pernah apa namanya ya, melalaikan bahwasanya dia itu seorang ayah juga. Seorang ayah dan suami. Seorang ayah dan suami, betul. Bener. Nah, itu kategori di mana aku ngomong yang ekonominya udah stabil banget, Chef. Iya, benar. Ya kan? Itu nggak bisa kalau misalkan dilakuin yang di mana ekonominya masih berproses. Susah kalau misalkan kayak gitu. Punya hobi, bisa kerja juga, dia bisa ngurus anak, bisa ngurus istrinya, nggak mudah itu semua. Seriously. Iya, tapi juga balik aja, kayak istri juga nggak mudah loh, harus ngurus suami. Bayangin dia kerja nih, misalnya ekonomi ke bawah kan, istri kerja gitu kan, harus ngurus suami juga, ngelayanin suami, terus harus ngurus anak juga, harus ngurus rumah juga, banyak juga yang diurus gitu loh. Betul. Jadi itu Papa Dali, mungkin ya Papa Dali itu suatu kayak sumber air di Gunung Sahara ibaratnya. Kayak maksudnya bener-bener itu tuh langka ya. Buat wanita tuh, oh my god, ada ya ternyata laki-laki yang seperti ini gitu. Ya, di balik banyak sih. Ya mungkin banyak sebenarnya, kayak banyak kok juga almarhum Ashraf juga suaminya BCL. Oh ya, itu luar biasa juga. Terus, tapi itu yang kamu jadikan contoh ekonomi matang, Chef, itu Chef. Ya itu kan, yang dimana perekonomiannya udah stabil dan dia bisa kayak gitu, itu memang dia udah nggak mikir uang. Ya karena public figure, maksudnya jadi ke-expose kegiatan dia. Kalau orang-orang biasa kan kita nggak tahu gitu loh Mas. Mungkin di luar sana juga orang-orang biasa banyak yang seperti itu, bisa mungkin, jadi ya kan? bisa jadi pengusaha yang kita nggak tahu apa namanya, usahanya apa juga, ya kan? Yang dia udah stabil dan lain sebagainya, yang pada intinya dia udah nggak mikir money gitu loh. Oke deh, aku ada contoh nih orang biasa. Almarhum ayahnya temanku. Wah, dia benar-benar sosok ayah dan suami yang sangat-sangat baik. Istrinya itu, ibunya temanku tuh dimanja banget. Kayak kalau pulang kerja gitu, bahkan kan udah tua nih, udah punya anak ya, kadang masih dibeliin bando, dibeliin kacamata gitu-gitu. Iya. Seromantis itu ya dia? Iya. Dan herannya tuh kenapa sosok laki-laki dan suami-suami yang baik tuh malah meninggal lebih cepat gitu. Kenapa ya? Maksudku kan harusnya banyak loh anak-anak, entah anak perempuan, entah anak laki-laki, dan istri-istri di luar sana tuh yang bisa merasakan itu tuh lebih lama gitu loh. Tapi kenapa rata-rata laki-laki yang baik itu malah meninggal lebih cepat? Iya sih. Ya kan? Almarhum Ustadz
UJ juga. Aku juga mikir ke sana kan. Ini ada sih yang lagi di banyak beberapa ayah-ayah yang baik di sana itu kalau upload konten gitu-gitu. Kolom komentarnya kayak misalnya aku barusan lihat akhir-akhir ini Atta Halilintar. Dia kan sosok ayah dan suami yang baik juga kan. Betul walaupun dulu kontennya kayak gitu ya, betul ya. Random gitu ya. Jelas kan. Dia setelah menikah itu luar biasa loh, orang nggak ada yang nyangka dia sampai sebaik itu. Bahkan dia sangat menghargai istrinya, di mana dia itu waktu ketemu sama siapa aku pernah lihat itu, kalau yang lain itu kayak di ulang tahun salah satu artis lain yang lain gitu kan, kayak cipika gitu. Dia cuma saliman dan dia menghargai istrinya di situ. Ya kan. Ya, betul, nah kan? Itu di kolom komentarnya Atta Halilintar tuh banyak sehat-sehat ya Papita, kan Papita kalau nggak salah panggilannya Papata atau Papita gitu. Sehat-sehat ya Papita, hati-hati berkendara dan lain sebagainya, panjang umur gitu-gitu. Karena ya dia salah satu contoh ayah dan suami yang baik gitu loh. Okay. Dan kayak yang waktu Papa Dali meninggal itu banyak tuh kolom komentar yang bilang gantiin Satria Mahathir dong, gantiin Papa Dali aja gitu. Tahu Satria Mahathir kan? Iya, tahu Satria Mahathir. Dia kan juga udah nikah, udah punya anak juga, tapi udah cerai sih. Tapi maksudnya dia kelakuannya masih kayak gitu kan. Makanya kayak Indonesia nih ya gitu. Ya semua kan karena kesiapan, dan kita nggak tahu posisinya mereka itu sebenarnya seperti apa gitu loh, Chef. Tekanan batin atau tekanan mental mereka itu. Sosok istri itu adalah sosok yang paling, aku ngomong, sangat berpengaruh dalam kehidupan laki-laki, pastinya kayak gitu. Pernah dengar nggak? Aku nggak ngasih contoh ya. Istri itu bisa membawa dampak dua, kesuksesan dan kemiskinan. Bener nggak ya? Bener. Aku sering dengar motivator bilang bahwa pasangan itu adalah salah satu aspek penting dalam kesuksesan dan kegagalan kamu. Kegagalan laki-laki? Ya kamu, entah itu buat perempuan, entah itu buat laki-laki. Enggak, lebih condongnya ke laki-laki, Chef. Itu lebih condongnya ke laki-laki. Dan itu sudah banyak yang bilang kayak gitu, banyak sekali. Ya banyak lah. Dulu kita tokoh-tokoh besar aja, Pak Harto setelah meninggalnya istrinya beliau itu juga kayak agak sedikit tumbang kayak gitu. Terus Pak SBY, ya terus jangan jauh-jauh Pak Habibie, iya benar, yang kehilangan itu, kayak kehilangan sosok kopilot yang dia itu di sampingnya terus gitu loh. Benar. Nah ada istri yang dia itu bisa support suami, yang dia bisa langsung bikin sukses. Ya nggak tahu sukses dunia atau akhirat, aku juga nggak tahu, kan kita masing-masing ya. Tapi ada juga pengaruh cewek yang dia bikin suami itu atau sosok laki-laki itu bisa turun down sampai nggak punya apa-apa. Banyak. Doni Salmanan. Dia setelah menikah dengan yang baru, dia ketangkep dan lain sebagainya, 0 rupiah. Sampai itu kan dibilang istri lamamu menemani sampai dengan kamu sukses, dan istri barumu menemani suksesmu sampai dengan kamu 0. Pada saat dulu booming-boomingnya ini, kasusnya dia. Nah makanya wanita itu sangat berpengaruh. Berarti itu ya, maksudnya kalau dalam kehidupan sebenarnya menurutku bagi perempuan juga, karena kalau perempuan kan pakai hati ya Mas ya. Entah, aku nggak tahu itu kenapa kok berpengaruh di laki-laki, aku nggak tahu ya. Tapi kalau dari sisi perempuan kan pakai hati nih. Kalau dia dibuat overthinking, buat sakit hati, buat galau terus, akhirnya kan dia juga nggak bisa maju. Belum lagi ada faktor-faktor kayak posesif gitu-gitu ya kan, itu juga jadi kita nggak bisa maju, nggak bisa berkembang gitu-gitu kan. Sebenarnya itu agak ironis sih, maksudnya hubungan itu kan harusnya saling kerjasama. Betul. Mulai dari sejak ibaratnya pacaran sampai menikah itu kan itu kan hubungan kerjasama yang harus terus berlanjut antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Jadi ya kesadaran tanggung jawab nggak sih Mas menurut? Iya, dan kalau aku ngomong sih memang benar kata ini, aku dulu pernah lihat caption atau kata-kata yang dimana itu menjalin hubungan dengan orang atau pasangan yang setara. Setara. Nah, setara baik tawanya, candanya setara, kemudian apapun setara. Jadi lu mau ngelakuin keburukan seperti apapun, lu mau ngelakuin kebaikan seperti apapun, lu bisa diapresiasi, dan lu pada saat down atau dia masih ada di samping kamu, kayak gitu.
Bisa jadi, bener. Tapi ini juga ada pembahasan ini lagi. Mas Febian kemarin lihat podcastnya Deddy Corbuzier sama Onat nggak? Oh iya tahu. Onat sama istrinya ya. Iya, yang dia Gokil banget ya. dihujat itu gara-gara dia bilang kalau jemput anak itu tanggung jawabnya istri. Antar jemput anak itu cuma tanggung jawab istri. Mas Febian sendiri gimana menurut Mas Febian? Kalau misalkan aku sih sebenarnya itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau aku memang suka ya yang namanya baik jemput pasangan atau jemput siapapun ya, kalau misalkan itu nggak harus istri sih kalau menurutku. Aku pun kalau misalkan aku free ya aku nggak ada masalah. Pasti aku jemput. Oke, tapi kalau selain itu kayak misalnya pekerjaan rumah gitu-gitu, ngerawat anak, mandiin anak dan lain sebagainya, itu menurut Mas Febian itu pekerjaan 2 orang atau cuma tanggung jawab istri aja? Dulu nih ini aku jujur nih, dulu itu aku nggak pernah yang namanya di dapur. Oke. Nah kalau misalkan kita ngomong kita dengan pasangan yang tepat dan kita merasa nyaman di situ, kita yang dulunya nggak mau pun kita bisa ngelakuin itu semua loh. Gitu. Jadi ya kalau menurutku sih cari pasangan yang benar-benar tepat, dimana sesuatu hal yang menurut kita itu nggak kita lakuin, nggak bakal kita lakuin, dan di benak kita kayak gue cowok udah kerja, gue cowok udah capek di luar, ngapain gak harus ngerjain kerjaan rumah dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan lu nyaman dengan pasangan lu pasti bantu dia kok. Lu pasti bantu dia, lu tahu kesibukan dia kayak gimana, lu pasti ringan tangan lah, intinya kayak gitu. Berarti cowok itu, berarti gini, cowok itu mau ngelakuin sesuatu kalau dia sayang. Berarti kalau ketika cowok udah nggak mau ngelakuin sesuatu lagi buat pasangannya, berarti artinya udah nggak sayang. Ya nggak tahu lagi sih itu. Kalau itu nggak tahu lagi ya, karena pandanganku aku ngelakuin sesuatu hal kalau dengan seseorang yang bener-bener aku ya aku ngerasa sih aku ngelakuin apapun pokoknya ringan tangan dan lain sebagainya dengan dia yang dia bisa ngehargain aku, intinya kayak gitu kan. Oke, berarti lebih ke yang sayang, yang disayang, atau yang mau ngehargain? Ini kayaknya langsung ke arahku terus ini, Chef ini. Ya karena kan ini bahas fatherless. Iya, Fatherless kan fatherless. sosok Oke, laki-laki. Laki-laki bukan? Iya, laki-laki. Lanang Laki lah. pora, Mas. Aku Jumatan kok. Makanya, berarti benar Berarti ya apa cowok ya? itu Aku nggak bisa ngomong antara sayang atau apa, yang penting kita nyaman dengan dia gitu loh. karena Itu aku udah ada, nggak bisa kayak dijelasin dengan kata-kata, Chef. karena aku pernah denger ini sih. Gimana? Cowok itu paling suka kalau dihargain dan diapresiasi. Yes, benar. Makanya Benar. mungkin Itu mungkin bener banget. kayak misalnya kalau misalnya cowok ngelakuin sesuatu diapresiasi, dia pasti akan ngelakuin itu terus. Tapi kalau kayak ditolak itu pasti. Kalau ditolak itu sakit banget ya. Itu Ya, udah tapi nggak dilihat sama sekali gitu loh. Nah ya pokoknya ditolak terus, maksudnya kayak nggak ada rasa makasih dan Iya, sebagainya. betul. Itu ya kayak ngapain ya gitu udah gitu. mulai malas ngelakuin ya. Oke, berarti poinnya adalah cowok akan ngelakuin sesuatu kalau kalian terus menghargai gitu kan. Apapun itu sih. Nah ya, Apapun entah itu. hal kecil hal besar kan. Dan dia akan jauh lebih banyak membantu kalian kalau misalkan itu sangat berharga. Contoh nih, udah diapresiasi pada saat jemput lah gitu. Jemput gitu. Besoknya dia akan ngelakuin lebih pada saat jemput itu. Entah dibawain makanan, entah kita makan bareng di luar sana. Terus akan ngelakuin lebih dan lebih. Kenapa? Karena dia nyaman dan dia diapresiasi. Kemudian ya bukan cowok selalu pengen diapresiasi, enggak ya. Tapi itu nyata, oh seneng ya ternyata diginiin gitu. Oh seneng ya dihargain kayak gitu. Jadi dia akan lebih ngelakuin sesuatu hal yang jauh bisa bikin pasangannya jauh lebih bahagia tanpa harus diminta. Berarti cowok itu suka merasa dibutuhkan. Pastinya kayak gitu. Berarti bener dong. Kayak kemarin aku sempat bahas juga sama bundaku. Gimana? Ya karena udah menikah udah lama kan. Kayak hal kecil deh, misalnya beli air gitu, beli galon atau beli air gitu. Bundaku kan udah terbiasa sendiri ya dari dulu. Karena ayahku juga ya kerja itu tadi kan, iya, ada betul. kerja dan lain sebagainya. Kira udah kebiasa ngelakuin semuanya sendiri. Terus ada suatu case kan kemarin bunda abis operasi itu kan, nggak bisa angkat-angkat dong pastinya ya kan. Nggak bisa kemana-mana gitu kan. Bunda tuh sempat minta tolong ke ayah, kayak mungkin ya karena ayah juga lagi capek juga kali ya. Terus kayak, tapi sebenarnya sering sih sebelum itu kayak bunda kan selalu ngelakuin sendiri. Kadang kalau minta tolong mesti ditolak gitu kan. Terus akhirnya bunda tuh sadar sesuatu, mungkin karena ayah tuh udah terbiasa ngeliat bunda tuh bisa ngelakuin itu. Jadi ayah tuh udah ngerasa kayak, oh dia bisa, ngapain aku harus ngelakuin, ngapain aku harus bantu dia gitu kan. Betul. Berarti kalau cewek-cewek itu
mending kalian manja deh kayaknya. Ya kalau misalkan dari awal udah kayak gitu ya dia nggak akan ada perubahan gitu loh. Ya kan, kayaknya mending kalian jadi cewek yang manja aja deh, jangan over independen gitu kan. Tergantung cowoknya juga, ada cowok yang nggak suka dengan cewek yang manja, banyak loh. Dia kayak ngelihat apa namanya cowok manja itu cewek manja itu kayak risih malahan gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, tergantung pasangan kamu. Makanya tadi tak bilang berpasangan atau apa namanya berproseslah dengan seseorang yang setara, yang bisa tahu burukmu, yang bisa tahu baikmu, dan sesuatu hal yang apa namanya menurutmu hal kecil pun itu bisa diapresiasi. Itu luar biasa sih. Kayak gitu. Ya ini saling menghargai itu loh, Chef. Tapi ada pernikahan yang kayak gitu-gitu tuh mungkin maksudnya ya di luar itu ya, mungkin ada yang mungkin menikahnya pas belum siap juga bisa ya. Bisa jadi menikah karena dijodohkan. Bisa jadi pernikahan bisnis, kan banyak ya macam-macam pernikahan. Betul, bisa jadi banyak sekali faktor kok. Gitu ya. Banyak sekali faktor. Dan karena bertahan karena anak, kan bisa jadi banyak sekali kan itu banyak kan. Sih kalau itu banyak banget sih case-nya. Terus gitu. Bertahan karena orang tua. Iya. Banyak jadi case-nya. Banyak sekali. Karena lingkungan sekitar, takut kalau jadi duda, jadi janda di itu gitu-gitu ya. Iya kayak gitu. Banyak sekali faktornya. Makanya menikah itu bukan suatu perlombaan ya, siapa cepat dia bisa sukses duluan. Kalaupun yang lama pun juga belum tentu dia bisa apa namanya dia juga nggak berhasil kayak gitu dengan pasangannya. Kan pasangan seiring proses, semakin banyak kalian bisa mengenal, semakin kalian juga benar-benar siap untuk memulainya gitu. Intinya sebenarnya komunikasi sih, Chef. Iya, kayak yang aku bilang sebelumnya di podcast segmen podcast kita sebelumnya, bahwa kita tuh hidup tuh rata-rata 60 tahun, guys. Ya, rata-rata. Itu 60 tahun. Itu udah paling rata-rata, maksudnya paling muda lah ibaratnya 60 tahun ya. Karena kita pemahaman muslim ya. Iya, benar. Kalau kalian menikah di usia 21 tahun, berarti kalian tuh harus hidup 45 tahun bersama pasangan kalian. 45, 35 tahun. Kok 30? 21 tahun? Iya nikah dong. Kan? Ya berarti kalau sampai 60 tahun? 35 tahun. 49 dong. 39 dong. 39 tambah 21 kan 60, Chef. Oh iya deh. Aduh, aku nge-lag lagi. Ya udah, segitulah kurang lebih 40 tahun deh, anggap aja 40 tahun. Iya, 39 atau 40 tahun. 40 tahun. Sedangkan kalian hidup bersama orang tua kalian yang merawat kalian, yang ibaratnya kalian dimanja aja sampai 21 tahun. Iya, usia 0 sampai dengan 21 tahun. Iya kan, 21 tahun. Sisanya kalian tuh akan menjalani bersama pasangan kalian. Nah, gitu itu kan. dia. Jadi kalian tuh harus menemukan pasangan yang tepat gitu loh. Bener-bener tepat gitu. Jadi enggak usah buru-buru. Kalau kalian bukannya maksudnya menunda ya, tapi kalau kalian menikah misalnya kayak setengah umur kalian deh, ibaratnya 30 tahun atau 25 tahun. Lu nyinggung gua, Chef. Enggak Mas, sumpah enggak. Berarti sisa separuh ya kan? Berarti sisa separuh gitu maksudmu. Iya sih, aku sering ngomong juga sih sama dia. Enggak gitu. Iya betul. Iya betul loh. Orang tua aku lebih tua soalnya. Jangan gitu. Maksudnya kayak itu tuh enggak masalah gitu loh, guys. Maksudnya menikah tuh bukan sesuatu hal yang harus segera, maksudnya kan segera kalau kalian mampu kan bisa dalam banyak hal, mampu secara finansial, mampu secara mental, fisik gitu, karena menikah dan memiliki anak itu tanggung jawab seumur hidup ya kan, itu yang paling berat sih sebenarnya. Tanggung jawab, apalagi buat laki-laki juga bertanggung jawab terhadap anak orang gitu kan. Udah terhadap anak orang, terhadap anaknya sendiri gitu kan. Betul. Yang perempuan juga bertanggung jawab harus melayani suami kan. Ya itu anak orang juga sih saya. Makanya maksudku sama aja. Saya melayani juga kan, saya kan melayani gitu kan. Pengabdiannya jauh lebih besar daripada orang tuanya. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan dia udah menikah, seorang istri itu surganya tetap di suaminya, tapi suami surganya tetap di ibunya. Jadi ya itu. Pilihlah pasangan yang tepat gitu kan. Kalau nggak tepat ya berarti ya harus cari lagi. Ya kan gitu. Maksudnya kalau belum tepat gitu loh maksudnya. Yang lain. Kok salah sih aku jadinya ngomong. Tapi menurut Mas Febian sendiri nih, tanggung jawab seorang ayah itu apa aja? Wah. Tanggung kan jawab seorang ayah. Maksudnya Mas Febian belum punya anak, belum nikah juga. Tapi kan pasti kan udah ada gambaran, nanti aku harus bertanggung jawab dalam hal ini gitu kan. Pasti udah gitu dong, udah mikir ke sana dong. Kalau aku sih ngomongnya gini loh. Misalkan aku itu ya semua yang menjadi tanggung jawabku itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua sebagaimana kita adalah, kalau misalkan muslim kan kita sebagai laki-laki adalah imam nih, ya kan, ya aku harus sebisa mungkin menuntun mereka ke jalan yang baik, udah itu aja. Kalaupun aku salah ya mungkin mereka bisa mengingatkan untuk aku bisa lurus lagi ke jalan yang baik, kayak gitu.
intinya juga saling mengingatkan sih Chef. Makanya aku ngomong pada saat kita berpasangan itu kalau kita udah jalin komunikasi yang baik, insya Allah itu udah yang paling aman gitu loh Chef. Bener sih. Itu. Dan contoh kayak gini nih, ini seorang wanita nih, itu ini keluar dari yang pertanyaan lu tadi ya. Nah, kayak yang dibilang ibumu biasanya melakukan semuanya sendiri. Bener. Contoh ini lu sama pasanganmu ya kan. Botol aqua itu adalah saksi bisu bahwasannya wanita itu selalu butuh laki-laki. Paham nggak? Buat buka tutup botolnya. Betul. Aku bisa. Ya pas banyak wanita itu kalau misalkan nih deket pasangannya nih bukain dong gitu. Padahal itu biasanya sendiri. Itu adalah bentuk di mana dia udah butuh laki-laki pada saat hal sekecil itu. Ya kan? Hal sekecil itu. Terus kemudian bawa barang dan sebagainya. Kalau dia sendiri dia bawa semuanya. Aku tahu pernah aku jalan di TP itu ada cewek yang bawa banyak banget gitu kan. Belanjaan. Terus dia ketemu nih sama cowoknya, gini-gini, tahu-tahu dilimpahin semua nih sama dia ya kan. Dia udah bawa tas gini doang, cowoknya banyak banget bawaan. Kayak gitu. Ya dari situ udah kelihatan bahwasanya memang cewek itu benar-benar butuh sosok laki-laki dari mulai dia kecil sebenarnya. Ya karena gitu. Emang semuanya diciptakan ada alasannya dong Mas, kenapa ada laki-laki dan ada perempuan di dunia ini gitu. Ya kan? Betul. Dan ya balik lagi ke kayak pembahasan di awal tadi Mas Febian kan bilang mungkin adalah sosok ayah di luar sana yang harus bekerja jarak jauh. Betul banyak sekali itu. Harus banyak sekali. Jarak jauh sama keluarganya gitu kan. Tapi kan kebutuhan kebutuhan anak dan istri itu tidak hanya kebutuhan finansial ya teman-teman. Ada juga namanya kebutuhan batin. Nah betul. Itu bisa dijaga dengan komunikasi gitu kan. Iya kan sekarang sudah canggih dimana kalau misalkan kita jauh kita bisa video call. Terus kemudian kalau misalkan kita libur kita bisa liburan bareng. Telepon, chatan. At least nggak langsung physically. Lu bisa ngasih kabar ke dia. Lu bisa ngelihat wajahnya dan kalian bisa komunikasi. Itu udah termasuk jenis perhatian memang. Iya kan, kayak maksudnya nanyain kabar anaknya, anak ayah gimana hari ini, gitu kan. Mungkin apa ada apa cerita gitu kan udah ada secara meskipun nggak ada secara fisik buat mendengarkan ceritanya, tapi kan dia ada gitu loh buat mendengarkan cerita si anak itu juga gitu kan. Terus kayak juga banyak pas papa dari meninggal itu kan banyak dibahas semuanya ya, kayak ternyata banyak video-video suami-suami istri-istri itu pada ngupload video suami-suaminya gitu kan. Oke. Ini kayak captionnya inilah alasanku menangisi papa Dali 7 hari 7 malam gitu-gitulah banyak-banyak gitu-gitu kayak karena suaminya tuh kalau di rumah main HP, dia nyuapin anaknya sambil gitu-gitu. Maksudnya kayak bener papa Dali keluar itu momen papa Dali keluar itu kayak seakan-akan sosok wanita-wanita yang kayak ngerasa kurang beruntung dan lain sebagainya itu kayak muncul semua. Benar. Tapi dibalik itu semua gini Chef, apapun yang dilakukan seorang laki-laki itu semuanya mungkin sudah maksimal ya. Mungkin dia main game itu aku juga nggak belain ya ini. Kalau misalkan video ini tayang pun ya kalian bisa beranggapan asumsi apapun lah terserah. Yang jelas ini nggak ada sudut pandang untuk membela bahwasanya nggak bantu istri dan lain sebagainya, nggak. Itu mungkin video game itu jalan keluarnya dia untuk dia bisa refresh otaknya. Karena mungkin banyak sekali yang dipikirkan laki-laki Chef, banyak banget ya. Aku nggak ngomong wanita itu memikirkan cuma sedikit, tapi at least laki-laki itu banyak banget yang dipikirkan. Entah pikiran kerjaan, entah pikiran keluarga, entah pikiran pasangan itu juga, terus entah pikiran ekonomi, entah pikiran apapun, di situ banyak banget. Aku ngomongnya mungkin barangkali pada saat dia ngegame itu dia bisa nge-refresh otaknya dan dia menemukan solusinya sebelum dia cerita ke istrinya. Seorang suami yang baik itu setiap kali ada masalah mungkin diceritakan, tapi pada saat aku ngobrol sama orang-orang yang udah menikah juga lama dan awet itu, selesaikan masalahmu dulu baru ceritakan. Atau pada saat kamu sudah tidak menemukan solusinya mentok baru ceritakan, agar tidak semua hal istrimu ikut berpikir. Kasihan, dia pun juga udah banyak pikirannya gitu loh. Jadi kita sebagai cowok itu ya filter itu tadi gitu loh. Mungkin dengan cara ngegame itu membantu dia itu moodnya biar balik, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Ini aku juga sharing-sharing sama mereka yang udah menikah dan juga sering ngegame yang kamu bilang tadi. Dan semuanya bahagia atau tidaknya itu kan dari hati ya Chef. Kalau kita bersyukur dengan memiliki dia awal nih, contoh kayak kamu milih seorang laki-laki ini ya, kedepannya seperti apa ya, baik buruknya ya kamu syukurin, mau gimana lagi udah. Dan selagi dia masih bisa dikasih tahu ya kasih tahu aja gitu loh.
ya sama-sama lah saling mengerti itu semua. Komunikasi itu Komunikasi tadi yang aku bilang awal tadi kayak gitu. Ya kita nggak tahu beban dia sejauh apa. Kita nggak tahu kayak ini apa namanya cowok-cowok yang hobi motor dan lain sebagainya. Ya mungkin barangkali dia pengen nongkrong bareng teman-teman yang lain, tapi dia menghargai istrinya bahwasanya kalau aku nongkrong aku malah jauh lebih menghabiskan uang dan uangnya di tabung buat otomotif, bisa jadi kayak gitu. Ya kan bisa jadi Tahu kayak gitu ya. daripada dia nongkrong di luar nggak jelas ketemu orang lain yang mungkin bisa memperkeruh rumah tangga dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Lebih baik dia menyisihkan uang buat beli apa namanya otomotif, dia otomotif di rumah tapi dia bisa deket sama keluarga, kan kita nggak tahu juga. Iya sih, Hobinya kan mungkin masing-masing kan gitu. ya mungkin harapannya para istri tuh sebenarnya cuman family time, Yes, perhatian dari quality laki-laki, time perhatian dari buat mereka berdua bener, sama keluarga, perhatiannya betul. itu loh. Mm-mm. Dan banyak juga kok yang akhirnya dari kasusnya Papa Dali kemarin tuh banyak yang muji ibunya Papa Dali juga, kayak Mm-mm. dia membesarkan sosok laki-laki yang hebat gitu loh. Oh iya betul karena betul. karena cowoknya nggak berpikiran patriarki gitu, dan ibunya juga nggak melarang. Maksudnya Papa Dali kan juga mandiin anaknya, masak gitu-gitu Betul kan. betul Ada betul. beberapa Banyak yang ibu, bisa aku contoh kayak iya kan, itu. ada beberapa ibu-ibu atau mertua lah ibaratnya, itu tuh yang kayak bilang, ngapain kamu tuh masak, ngapain kamu tuh mandiin anak, itu tuh Ya tugas itu kan istrimu. kayak gitu Banyak kan, kan yang kayak mertua, diktator kayak gitu, iya, yang patriarki mertua. Dan akhirnya suami yang awalnya berpikiran itu bukan masalah jadi nggak mau ngelakuin gitu loh. Jadi ya ya apa itu ya, ya itulah Chef, makanya setelah menikah tinggal sendiri biar jauh dari, bukan jauh sih, biar ngerasain memang hidup menyelesaikan masalah berdua. ya tapi akhirnya dari situ banyak yang bilang, aku sekarang cita-citaku pengen nikah sama bule gitu kan, karena Papa Deli kan bule. Dan kayak sebelum banyak juga kan bule-bule yang jadi ayah yang baik gitu-gitu kan. Betul. Jadi kayak cita-citanya bule aja deh, bule nggak patriarki gitu-gitu. Banyak yang bilang kayak gitu akhirnya cewek-cewek. Ya mungkin sebenarnya bukan perkara negaranya juga ya, mungkin tergantung mindset, dan bisa jadi juga sih tradisi sebenarnya. Betul. Ya, Dan semoga. sebenarnya sih gini Chef, kalau misalkan di luar negeri nih, contoh nih, aku pernah ngobrol sama temanku yang tinggal di Bali, itu kan nikahnya sama bule juga. Ya ada plus minusnya. Ya plusnya kan juga udah banyak yang tahu itu. Aku negatifnya aku nggak ngomong ya kan. Pasti banyak mereka juga bisa nyimpulin sendiri. Tapi memang plusnya orang luar itu dari mulai dia lulus sekolah SD, kalau di sini kan SD kan. Nah itu sudah dibelajari hidup mandiri. Dan dia kan kalau di luar kan ngobrol sama ayahnya, orang itu kan bukan dedi, itu kan jarang, tapi namanya. Iya benar. Ya kan, itu kenapa seperti itu bukan berarti di sana tidak punya adab. Memang cara mereka itu untuk membesarkan anaknya itu, kalau aku dulu pernah belajar di psikolog, kenapa mereka itu apa namanya, kalau manggil ayahnya itu namanya langsung, biar mereka itu nyaman pada saat mereka bercerita. Jadi kayak friendly. Oke, gitu. Membangun suasana yang kayak bersama teman. Betul, gitu, makanya mereka kan banyak sekali, kalau lu lihat di luar ya memang ekonomi di luar bagus ya. Nah itu apa namanya, ayah sama anaknya itu hobinya mobilan bareng, terus hiking bareng dan lain sebagainya, karena ya itu tadi. Dan kayak mungkin bawa temennya atau bawa pacarnya ke rumah, Oh itu ya udah biasa ya kan. udah biasa. Bahkan nonton film bareng gitu-gitu kan. Maksudnya udah biasa sama keluarga besar, sama keluarga, dan gitu-gitu. itu pun kalaupun nggak jadi yuk nggak dirasani gitu loh. Iya, kayak udah mungkin se-friendly itu ya. Se-friendly itu. Kalau di sini kan ada anggah adat, ungguh ya kan, ya itu nggak menutup kemungkinan gitu-gitu kan. Bisa jadi sih. Jadi ya banyak sekali plus minusnya, banyak kok. mungkin ini tuh harus jadi apa ya, refleksi diri buat diri kita semua gitu loh. Kenapa gak cuman buat laki-laki aja, tapi buat perempuan sebagai calon ibu ya kan. Bagaimana cara nanti kalian membesarkan anak laki-laki kalian supaya nantinya tidak tumbuh menjadi laki-laki yang kurang perhatian ya kan. Karena fatherless itu menurutku terjadi karena kurangnya perhatian dari laki-laki aja sih Mas. Ya kan? Iya, bisa jadi sih. Kan itu kurangnya peran kasih sayang ya kan. Akhirnya kan itu perhatian di situ kan masuknya. Jadi ya gimana kalian membesarkan, buat perempuan notnya, gimana nanti ketika kalian menjadi ibu dari seorang anak laki-laki, gimana cara kalian membesarkan anak laki-laki kalian agar tumbuh menjadi sosok laki-laki yang penuh kasih sayang, penuh perhatian gitu-gitu, dan menghargai, menghormati wanita ya kan. Buat laki-laki adalah notnya ya gimana cara kalian buat lebih perhatian, lebih membagi waktu ya kan, membagi semuanya, membagi hobi. Karena menurutku perempuan di luar sana tuh tidak akan ada yang melarang kalian melaksanakan hobi kalian selama kalian sudah melaksanakan tanggung jawab kalian. Wah gitu ya sih. betul.
ya kan? Ya. Karena pasangan tuh kayak gitu kan Mas, selalu saling support ya kan. Betul, saling support dan lain sebagainya. Sebenarnya itu pun tidak akan terjadi jika mereka memiliki istri yang baik dan juga ibu yang baik. Karena apa? Bisa kan dikomunikasikan. Pada saat dia nggak lihat ayahnya atau apa, dia cuma dididik di mana ayah itu lagi kerja, kita doakan dong bareng dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan ayah udah pulang, kita ajak main yuk di sini. Sebenarnya seperti itu. Nggak semata-mata itu kesalahan seorang suami. Ya aku bukan pembelaan ya ini bahwasanya suami yang kerja keras dan lain sebagainya. Karena aku menghargai ayahku sendiri karena didikan ibuku. Lah ya itu tadi kan note-nya kan ada buat cewek, Betul. buat cowok juga ada gitu. Jadi Betul. buat keduanya ada note-nya gitu loh. Jadi refleksi diri aja gitu loh guys. Betul. Kenapa kok Indonesia sampai jadi negara nomor 3 fatherless di dunia itu. gitu. Jadi nggak cuma salah laki-laki tapi mungkin juga ada salah dari seorang perempuan. Ya bukan menyalahkan ibu-ibu di luar sana gitu kan, tapi bisa jadi itu refleksi buat diri kita ke depannya supaya nantinya ketika kita punya anak Gen Z lah ibaratnya kan sekarang yang udah waktunya menikah ya kan. Gen Z ini biar bisa menjadi calon ibu yang lebih baik lagi gitu kan. Amin, pastinya kayak gitu. Tapi juga walaupun kita diomong fatherless di nomor 3 di dunia, aku ngomong kalau misalkan orang-orang Jepang, orang-orang ya di luar di Asia lah, itu paling ceweknya ya, cewek-ceweknya itu paling suka nikah sama orang-orang Indonesia, laki-laki Indonesia. Kenapa? Karena dia itu jauh lebih menghargai wanita, terus kemudian dia sangat bertanggung jawab. Berarti sak buruk-buruknya sing laki-laki nggak bertanggung jawab di Indonesia itu lebih baik daripada laki-laki mungkin yang di Jepang atau di mana. Aku nggak ngomong negara ya ini. Atau bisa jadi juga nih cowok-cowok yang baik di Indonesia udah diambilin semua sama orang-orang luar, bisa jadi. Ya mungkin bisa jadi, ya kan? Tapi ya nggak sebanyak itu juga ya, sih. Kita nggak tahu Mas, karena mungkin banyak cowok baik sebenarnya di luar sana gitu. Betul. Tapi kenapa kok di Indonesia nih yang terlihat kok yang nggak baik gitu kan? Mungkin yang baik-baik udah diambilin sama orang luar gitu kan? Bisa jadi. Cuman jadi, gitu kan. Kayak pembahasan kita yang sebelumnya, Chef, bahwasanya semut di kejauhan itu kelihatan tapi gajah di pelupuk mata itu malah tidak terlihat. Bahwasanya yang terlihat itu yang dikutip memang yang buruk-buruk, yang baik itu jarang terkutip. Dan sekali terkutip yang baik, yang jelek semua menghina dan lain sebagainya. Otomatis orang persepsinya jadi pemahamannya atau kesimpulannya berarti di sini banyak yang buruk nih kayak gitu. Dan bisa jadi kayak gitu. Menurutku juga tingkat pendidikan juga sih Mas. Betul, ya tingkat kan? pendidikan. Apapun masalahnya itu guys, menurutku itu salah satu yang faktor paling penting yang ada di dalamnya atau penyebabnya itu adalah pendidikan. Karena bukan apa lagi ya, balik lagi ke rata-rata yang mengalami fatherless itu adalah yang keluarga ekonomi menengah. Nah itu lagi, dia kan repot gitu buat kan? Nyari uang buat hidup gitu loh. Kalau misalkan dia mementingkan buat fatherless dan lain sebagainya, ya barangkali dia nggak bisa menjalankan hidup, kita nggak tahu lagi sih. Nggak, maksudnya ada juga kok Mas yang ayah-ayah yang kerja cuman dari jam 7 sampai jam 5, maksudnya normal kan, masih ada jam malam ya harusnya buat menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi milih scroll TikTok lah ibaratnya, ya, atau tahu lagi sih. Ya kan, maksudnya banyak juga kan yang kayak gitu loh. Jadi mungkin ya banyak lah faktornya guys. Jadi lebih baik adanya semua ini itu kita jadikan refleksi diri dan supaya kita kedepannya jadi lebih baik lagi. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang memang laki-laki cenderung yang bekerja lebih banyak daripada wanita. Jadi 87% pekerja di Indonesia itu adalah laki-laki. Aku boleh itu nggak ngelawan nggak? Apa? Karena kebanyakan perempuan masih dipandang sebelah mata, even udah emansipasi gitu loh Mas. Ya aku nggak tahu lagi ya tentang itu semua, tapi di beberapa apa ya, di beberapa bidang lah ibaratnya, nggak di semua bidang kayak mungkin pekerjaan berat gitu kan pasti membutuhkan laki-laki. Jadi ya masih banyak lah faktornya. Ya semuanya tuh saling membutuhkan. 87% loh itu pekerja semua kebanyakan laki-laki di Indonesia. Intinya semuanya tuh saling membutuhkan, laki-laki membutuhkan perempuan dan perempuan juga membutuhkan laki-laki. Jadi, tapi itu nanti bisa dilihat lagi ya surveinya dari ini ya Mas Safi ya, nanti ya minta tolong dilihat lagi surveinya. Iya. Soalnya aku agak lupa itu tahun berapa 87% itu waktu aku masih di kuliah atau kemarin aku baca lagi, aku juga masih udah lupa gitu loh. Aku waktu masih di HRD itu. Udah lama banget itu. Udah lama sih berarti kayaknya. Tapi ya berarti kalau sekarang ya harusnya lebih meningkat dong. Masa lebih juga dong. Atau mungkin setara ya? Lebih itu dong harusnya mungkin, Mas. Kan harusnya ada kemajuan. Ya tapi tetap paling banyak ya cowok. Ya karena kan kebanyakan bidang pekerjaan masih
laki-laki memang. Itu apa namanya? Fisik. Nggak fisik loh, Chef. Di studio kita aja laki-laki sama cewek perbandingannya. Ya nggak tahu Mas Febian yang itu yang milih kok. Lah semua lah, operator, editor, tuh kemudian tim kreator. Mas Febian tuh anti cewek. Aku udah nyari kreditor sama editor cewek, udah pernah tak kasih CV-nya. Emang nggak masuk cowok, ya udah kan. Emang nggak masuk desainnya. Udah. Mau gimana berarti lagi? Kan, habis ini admin mau tak pakai cewek nih. Cewek apa cowok nih? Aku mau dikeluarin berarti. Enggak, nanti tak suruh yang lain aja saya kamu siapa. Ya. Pokoknya refleksi diri aja guys dari semua yang terjadi ini. Kita doain yang terbaik buat ayah-ayah baik di luar sana yang sudah meninggal dunia, termasuk Papa Dali juga gitu. Amin. Dan kita doain juga ayah-ayah yang masih hidup dan belum baik ibaratnya ya, kata jeleknya, kita doain semoga menjadi lebih baik lagi gitu. Siapa kan. tahu dia belum menjadi baik karena pengen hidup lebih lama. Kan katamu, kan katamu yang apa namanya baik-baik pada cepat meninggal. Ya dia ngelakuin itu dulu, nanti kalau udah siap ya dia menjadi baik, kan nggak tahu. Itu bercanda ya. Iya, itu jadi dark jokesku sama temanku. Karena ayah dia udah meninggal dan ada ayahku sama ayah temanku yang belum. Jadi ya pokoknya terbaik deh, doa terbaik deh buat Indonesia. Semoga nggak jadi nomor 3 lagi. Semoga nanti turun. Kali ini aku berharap Indonesia turun rankingnya, bukan naik. Aku berharap Indonesia turun rankingnya jadi nomor 100 kek, 50 kek, 30 atau nggak ada dalam urutan tersebut. Tetap ada dong, pasti 101. Negara ada berapa sih negara di dunia? Negara dunia ada berapa, teman-teman? Gak ada yang tahu lagi, nilainya jelek semua. Ada berapa? Oh, enggak, ada update terbaru lagi soalnya. Berapa total terakhir berapa negara di dunia? Ya udahlah, nanti dicantumkan ya. Atau kalau teman-teman kalau teman-teman yang nonton video ini tahu, nanti tolong komen di bawah ya guys ya. Nanti kalau yang ada yang benar dapat sesuatu dari Sevina. Lo. Ya, itulah. Ya. Udah kali ya. Iya. Konklusinya apa, Chef? Biasanya pasti ada konklusi nih. Konklusinya udah tadi. Kita semua laki-laki itu pasti membutuhkan perempuan juga membutuhkan laki-laki, dan refleksi diri dari berita ini tuh nggak cuma buat laki-laki aja, tapi juga buat perempuan sebagai calon ibu nantinya gitu kan. Oke. Sebagai calon ibu dan calon istri lah lebih tepatnya. Iya. Tema ini aku nggak nyiapin quote sama sekali anjir. Tapi ada sesuatu yang yang aku pegang teguh, di mana apapun yang terjadi dengan pasanganmu itu adalah kuncinya adalah saling menghargai dan juga komunikasi yang baik. Selagi komunikasi kamu baik, kalian saling menghargai, ya insya Allah itu nggak akan terjadi apapun gitu. Karena kuncinya adalah saling menghargai, itu paling penting. Karena kalau misalkan kita dihargai secara tidak langsung, itu membawa diri kita itu juga bisa menerima bahwasannya pasanganku ternyata sejauh ini nih gitu loh. Jadi bisa memikirkan sejauh itu. Dan dari itu pun juga salah satu pasangan pasti kalau melakukan kesalahan pasti akan malu, dimana dia lo menghargai sejauh itu, maksud aku masih melakukan kesalahan yang sama. Kayak gitu. Oke, terakhir dari aku, komunikasi itu nggak cukup tanpa mengerti. Karena percuma ngomong kalau nggak dimengerti. Oke, sampai ketemu di segmen selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.